Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi Vios pada mobile driver. Oke, di sini adalah tampilan untuk login ke aplikasi driver Vios. Nah, username ini adalah kita masukkan isi username-nya adalah nomor telepon dari si driver. Misalkan kita masukkan nomor drivernya. Misalkan contoh seperti ini. Nah, jika ini adalah entity not found, berarti ini adalah nomor driver tersebut belum terdaftar di Vios atau di web Viosnya belum terdaftar. Nah, jika contohnya seperti ini, nah ini berarti username atau passwordnya ini contoh, berarti passwordnya adalah salah. Oke, mari kita login. Nah, untuk kata sandinya ini kita menggunakan 4 angka belakang nomor telepon driver. Oke, ini ada ya, nomor 4 angka belakang nomor driver. Lalu kita login. Nah, untuk OTP ini adalah pada saat kita login itu nanti akan mengirim pesan untuk OTP yang diberikan kepada driver. Jadi kalau misalkan tidak ada OTP, maka tidak bisa masuk. Oke. Nah, untuk OTP mohon ditunggu selama 15 detik sampai 30 detik. Setelah itu, jika sampai 5 menit tidak terkirim, bisa kita menggunakan kirim ulang ini. Nah, ini adalah 2 menit. Kita menunggu, nanti akan dikirim. Tunggu sampai 15 detik. Kalau sampai 15 sampai 30 detik, jika tidak terkirim juga sampai 30 detik, maka bisa dikirim ulang lagi. Oke. Ini untuk OTP-nya tadi sudah saya lihat. Kirim. Oke. Nah, di sini ada beberapa dashboard, yaitu ada SPJ, ada shipment, ada di dalam shipment tersebut ada waiting, ada ongoing, ada finish. Untuk di SPJ ini total 3 itu maksudnya adalah ada 3 shipment atau ada 3 orderan untuk driver tersebut. Nah, untuk yang sudah kembali ini adalah jika si driver sudah melakukan EPOD. Jika driver sudah melakukan EPOD, nah maksudnya sudah kembali adalah jika di SPJ kembalinya ini sudah dilakukan oleh loket di pemuat loket yang telah melakukan SPJ kembali, maka shipment tersebut dinyatakan sudah selesai. Jika belum kembali, maka loket belum mengkonfirmasi bahwa SPJ ini telah kembali. Nah, untuk SPJ kembali itu sudah keluar di Vios atau belum, maka harus melakukan konfirmasi EPOD. Syaratnya adalah harus melakukan konfirmasi EPOD di aplikasi Vios mobile drivernya. Jika tidak, maka SPJ kembali tidak akan muncul di web Vios. Oke, untuk waiting ini adalah statusnya, yaitu ada available fleet, ada safety checklist. Nah, untuk di ongoing ini ada berangkat ke pemuatan, ada konfirmasi tiba di lokasi muat, terus ada konfirmasi selesai proses muat, lalu ada berangkat ke tujuan, tiba di lokasi tujuan, dan juga antri bongkar, mulai bongkar, dan juga selesai bongkar. Nah, untuk di finish ini adalah konfirmasi EPOD, lalu equipment checklist, dan juga berangkat kembali. Oke, mari kita lanjut selanjutnya lagi.
yaitu ke waiting untuk melakukan langkah-langkah driver. Nah, ini di sini adalah shipmentnya, yaitu adalah tugas driver atau ininya driver. Nah, di sini ada filternya, ada waiting, ongoing atau gimana. Nah, di sini ada sortir dengan tanggal, number, tanggal dibuat. Dan driver juga bisa mencari di sini. Ada pencariannya, harus dimasukkan misalkan SH 24020063. Nah, ini jika tidak sesuai maka akan data tidak ditemukan. Oke. Lalu jika sudah, silakan. Nah, ini di sini ada langkah-langkahnya. Di sini ada nomor shipmentnya SH garis miring 2402000063. Itu jenis ordernya adalah curah vote. Nah, Tripilar Beton Mas ini adalah customernya. Untuk 26 ini adalah tanggal muatnya. Untuk order saat ini adalah statusnya. Dan untuk angkutan board ini adalah jenis komoditinya, dan 800 ini adalah kuantitinya. Oke, untuk ini ada peta, misalkan driver ingin melihat petanya di sini berapa jauh. Mungkin dekat ya, dari sini sampai sini aja, atau seberapa jauh bisa dilihat di seluruh Indonesia. Nah, ini untuk scan barcode, ini adalah nantinya untuk di receiver. Nah, ini adalah laporkan masalah jika terjadi laka atau kecelakaan. Misalkan kategorinya di sini ada laka berat, laka ringan, dan lain-lain. Lalu di sini subkategori, misalkan ini kita pilih laka berat. Subkategorinya ada apa? Nah, ini divisinya apa, diisi. Nah, ini deskripsinya, misalkan ban kempes atau terjadi apa. Nah, ini bisa kirim untuk bukti contoh fotonya. Oke. Setelah itu misalkan kita kirim, nanti akan masuk ke dalam tim order execution untuk mengkonfirmasi apakah ini benar terjadi atau tidak. Oke, jika sudah, nah di sini ada lokasi plannya, yaitu Cikarang, ada estimasinya, misalkan sampai sana jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Nah, di sini ada tanda seperti gambar pesawat ya, pesawat retas gitu. Nah, ini adalah fungsi untuk misalkan driver tidak perlu buka Google lagi, Maps lagi, harus keluar aplikasi, langsung saja dari sini bisa. Nah, nanti akan muncul Maps. Nah, ini akan langsung menuju ke lokasi. Nanti ada vending base rutenya yang untuk jalan yang lebih cepat kemana. Oke, seperti itu. Oke, jika sudah. Nah, ini juga sama. Ini adalah muatnya. Ini adalah bongkaran, lokasi bongkar. Ini estimasinya berapa, misalkan hari, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, dan ini jam berapa sampainya. Nah, ini juga sama seperti yang di atas. Fungsinya yaitu adalah misalkan kita sudah ingin menuju ke bongkaran, bisa langsung saja klik di sini. Setelah itu ini adalah ada nama drivernya siapa, Abdul Hamid, ada nomor telepon 0852 ini dan lain. Nah, fleetnya ada nomor pintu armadanya dan juga nomor polisi si armada tersebut. Setelah itu driver melakukan fit cek kesiapan pada armada, misalkan rem tangan, rem kaki, rem dingin, apakah ya, apa perlu perbaikan atau tidak sedia, misalkan ya, dan oke, sudah tersedia, misalkan kemudi seperti itu, harus sesuaikan dengan armada tersebut. Oke, ya. Nah, khusus dam ya. Misalkan ini tidak tersedia atau disesuaikan dengan armada tersebut ya. Oke, kirim. Lalu nanti akan berubah menjadi status available bleed.
available fleet. Nah, ini adalah cek OSI untuk si drivernya, cek keselamatan. Nah, ya di sini ada apakah Anda melakukan pengukuran suhu tubuh? Misalkan iya. Terus apakah suhu tubuh Anda normal? Ini jika jawabannya tidak sesuai dengan jawaban yang seharusnya, maka driver tidak bisa melanjutkan order tersebut dan akan ditolak. Misalkan contoh, apakah Anda dalam pengaruh alkohol? Misalkan dia menjawab iya dan yang seharusnya jawabannya adalah tidak, maka driver tidak bisa melanjutkan shipment tersebut. Misalkan di sini, apakah Anda cukup istirahat? Ya. Kalau Anda dalam kondisi sehat, ya. Apakah Anda memiliki korban sakit di rumah mental problem? Nah, di sini harus jawabannya tidak, tapi dijawabnya ya, berarti tidak bisa. Oke, kita jawab ya. Di sini. Kita lanjut terus. Lalu di sini apakah contoh misalkan di sini ada satu saja, misalkan kita di sini misalkan yang ini, misalkan maaf tadi saya lupa ada sesuatu yang terlewat. Nah, misalkan di sini kita ada satu ya, tidak diisi, tidak dijawab. Nah, maka tidak bisa dikirim. Misalkan contoh ada satu yang terlewat di atas, kita tidak bisa kirim. Nah, itu berarti ada satu yang pertanyaan belum dijawab. Nah, maka di sini kita jawab iya, maka bisa dikirim. Dan setelah statusnya akan berubah menjadi satu checklist. Nah, di sini shipment tersebut masih ada berada di waiting. Soalnya waiting ini adalah statusnya tadi order assign, available fleet, sama safety checklist. Nah, setelah itu driver melakukan berangkat ke pemuatan. Nah, ini Pak, ini tetap kebuka Pak, tiba di lokasi muatnya. Ini adalah contoh tiba di lokasi muat. Ini kenapa kok tidak bisa digeser? Karena ini akan dibaca by update otomatis by system, yaitu sistem GPS by Armada. Jika pada saat Armada tersebut sudah sampai di lokasi pemuatan, jika ini tombol untuk slide-nya masih tidak bisa digeser, otomatis berarti GPS tersebut tidak update ke aplikasi Vios atau di web Viosnya. Nah, untuk bagaimana caranya supaya tombol ini bisa atau maksudnya bisa update by otomatis, maka si driver tersebut menyalakan atau mengaktifkan lokasi pada handphone driver, yaitu menyalakan lokasi handphone driver. Misalkan di sini lokasinya dinyalakan, terus setelah itu ditunggu standby beberapa 5 menit atau 10 menit untuk membaca ini, untuk bisa update lokasinya itu mengirim ke web Vios tersebut. Oke, setelah itu misalkan kita mungkin lagi jalan sekarang, lagi ke dalam lokasi pemuatan. Jika sudah hampir dekat, mungkin bisa langsung nanti dicek. Nah, nanti kan tadi kita di waiting. Nah, ini akan pindah ke ongoing karena sudah berangkat pemuatan. Setelah itu nanti kita tunggu misalkan. Nah, nanti akan setelah misalkan sudah berangkat sampai di lokasi muat, dan ini akan otomatis statusnya berganti menjadi seperti ini, konfirmasi tiba di lokasi muat yang di atas ini. Driver sudah keluar dari radius geofence. Lokasi muat.
yang telah ditentukan dan akan menuju ke lokasi bongkar. Nah, itu akan ke-trigger untuk update otomatis ke berangkat ke tujuan dan juga sangu muat otomatis. Nah, di sini sudah berangkat ke tujuan. Nah, di sini kenapa masih kelok? Karena si armada tersebut belum berada di dalam radius lokasi bongkaran yang sudah ditentukan. Nantinya jika sudah dekat atau sudah dalam radius lokasi bongkaran yang sudah ditentukan, ini akan update otomatis by GPS armada. Sama seperti sebelumnya, itu tiba di lokasi muat. Konsepnya hampir sama dan caranya juga sama, update otomatis by system. Oke. Setelah driver sudah sampai atau setelah driver sudah dekat di radius lokasi bongkar yang sudah ditentukan, maka status akan berubah atau update terotomatis menjadi konfirmasi tiba di tujuan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini, nah di sini update ada statusnya juga konfirmasi tiba di tujuan. Kita slide. Ini setelah sini adalah manual, driver melakukan antri bongkar jika sudah sampai di lokasi bongkar. Nah, jika sudah akan siap mulai bongkar, sudah siap mulai bongkar. Nah, setelah di sini ada driver sudah tidak bisa untuk menyatakan ini selesai bongkar. Ini dilakukan oleh receiver atau receiver yang ada koordinator di lokasi bongkaran tersebut, menunggu proses penerimaan atau selesai bongkar. Maka dari itu receiver akan melakukan selesai bongkar di aplikasi non driver atau aplikasi khusus untuk receiver. Di sini receiver akan melakukan login atau username password yang telah diberikan atau yang digunakan sama seperti dia login di webVios. Misalkan di sini Handi. Oke. Nah, mungkin di sini kalau misalkan kita bingung gitu ya, terlalu banyak, misalkan caranya gimana, langsung saja di sini kita bisa menggunakan search seperti di driver. Seperti itu. Nah, ini bongkar. Nah, di sini receiver, untuk aplikasi receivernya selesai bongkar. Nah, jika sudah, status akan berubah menjadi selesai bongkar setelah tadi sudah dikonfirm oleh receiver. Nah, di sini driver melakukan EPOD. Nah, di sini ada kuantitasnya berapa, misalkan tadi 800 ya, sesuai. Nah, di sini ada nama penerima atau receivernya dari yang tadi telah dinyatakan sudah selesai. Ini otomatis. Misalkan kita contohnya untuk ambil foto di sini. Contoh misalkan inilah SPJ. Terus juga di sini misalkan contoh ini adalah
foto belakang truk, dan seterusnya, misalkan foto depan truk atau foto samping truk dan seterusnya. Nah, misalkan di sini ada klaim, misalkan untuk di semen itu misalkan kuantitasnya ada yang kurang atau ada yang lebih atau apa. Nah, di sini kita bisa tulis misalkan ada berapa yang kurang atau apa gimana dan sebagainya. Nah, di sini tanda tangan driver misalkan sudah selesai, kita kirim. Misalkan tanda tangannya salah, bisa dihapus lewat sebelah sini. Misalkan sudah benar, oke, kita kirim. Untuk catatan untuk kuantitas ini, jika ada komanya itu harus pakai titik, tidak bisa pakai koma ya. Jadi kalau misalkan koma itu ditolak, jadi harus pakai titik. Misalkan 80,80 berarti 80,80, contoh seperti itu. Nah, juga deskripsinya harus ditulis, misalkan apa ini deskripsinya, misalkan foto SPJ, misalkan ini apa, foto belakang truk, seperti itu, tidak boleh kosong. Oke, sudah kita kirim. Nah, berarti itu dinyatakan EPOD sudah selesai dan SPJ kembali sudah muncul di WebVios. Nah, di sini konfirmasi bongkar EPOD, maka ini dinyatakan sudah selesai, tapi kita bisa cek kelengkapan untuk kembali ke pemuatan. Nah, di sini ada helm kesehatan, harus baik untuk cek perlengkapan, apakah ada yang kondisi baik atau tidak baik. Oke, dijawab dengan sesuai keadaan armadanya tersebut. Oke, jika sudah, nantinya ini setelah si driver tersebut sudah selesai dan akan berangkat kembali ke pemuatan atau berangkat kembali ke tempat asalnya, statusnya akan berubah atau otomatis berubah menjadi berangkat kembali saat sudah keluar dari geofence atau radius lokasi bongkar yang telah ditentukan, atau bisa mungkin si swab berangkat kembali. Maka proses sudah selesai dan berhasil. Untuk driver, langkah-langkah driver seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.